Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum ibadah dimulai, Majelis Jemaat akan membacakan Warta Jemaat GKI Sutopo Minggu 21 Juni 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 21 Juni 2020. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos jemaat Tiga Raksa, bahwa kebaktian umum sampai akhir Juni 2020 dilaksanakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo. Pelayanan kebaktian. Kebaktian umum Minggu secara online 21 Juni 2020 pukul 09.00 WIB dilayani oleh Pendeta Matius JF Sahertian. Persembahan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos jemaat Tiga Raksa, bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan jemaat GKI Sutopo pos jemaat Tiga Raksa melalui rekening pos jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu
transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukur. Angka 8, persembahan perpuluhan. Angka 9, persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Contoh, nominal persembahan bulanan Rp 100.000. Saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 6 di belakang nominal persembahan menjadi sebesar Rp 100.006. Persembahan syukur tahunan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug, dan pos jemaat Tiga Raksa bahwa persembahan syukur tahunan dapat disampaikan dengan cara 1. Jemaat dan simpatisan GKI Sutopo dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening GKI Sutopo BCA KCP Kisamaun nomor 10862335577 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. 2. Jemaat dan simpatisan Bacem Curug dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening GKI Sutopo Bacem Curug Bank Mandiri nomor 176.00.0153532.5 atas nama Pamuji Eko Prasetyo atau Triyono Ari Wibowo. 3. Jemaat dan simpatisan pos Tiga Raksa dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening GKI Sutopo pos jemaat Tiga Raksa BCA nomor 761-063-5258 atas nama Junias K. Atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Retreat Raya. Sehubungan dengan ditundanya kegiatan retreat raya sampai dengan waktu yang belum ditentukan, Majelis Jemaat telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana untuk menitipkan semua iuran peserta dan yang telah dikumpulkan oleh panitia kepada bendahara jemaat beserta daftar nama peserta yang telah membayar dari seluruh wilayah sebesar Rp 7.050.000. Namun jika situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan retreat raya tersebut, Majelis Jemaat akan mengembalikan dana tersebut kepada peserta yang bersangkutan. Jemaat harap maklum. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih, Bank BCA KCP Modern Land, nomor 108-164-1949 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Himbauan. Jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita 1. Tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. 2. Selalu memakai masker. 3. Menjaga jarak atau social distancing. Dan 4. Tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian PKJ 7 ayat 1-3.
Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Roma 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Doa pengakuan dosa. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikannya yang sudah dicurahkan atas kita. Namun, di balik itu semua, kita masih sering membuat kesalahan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa kita di hadapannya. Jemaat, saya persilakan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Berita anugerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya, dan selalu membuka tangan-Nya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia
Saudara-saudara jemaat, kini tibalah saatnya untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu bersama-sama marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang penuh kasih karunia, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kebaikan-kebaikan dan pengampunan-pengampunan kepada kami. Kalaupun setiap kali kami melakukan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, melalui perbuatan-perbuatan dan perkataan kami. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati dan diri kami, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami memohon kuasa Roh Kudus untuk berkuasa atas diri kami dan menguasai hati dan pikiran kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dapat mengerti, memahami, dan memaknai firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan pada saat ini. Mampukanlah kami juga ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita terambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang telah dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara jemaat, demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, dan setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, yang berada di rumah sampai dengan saat ini, selamat pagi. Dan apa kabar seluruh jemaat? Saya yakin kita sepakat untuk menjawab kabar baik. Ya, kalau kita tidak baik, kita tidak bersama-sama pada saat ini untuk menonton live streaming kebaktian minggu ini. Walau kita bisa menontonnya dari rumah karena kita sedang sakit, tetapi bukankah sudah menjadi kebiasaan kalau kita ditanya apa kabar, kita pasti akan menjawab kabar baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang percaya dan anak-anak Allah, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha baik. Itu juga menunjukkan bahwa Allah itu maha kasih. Tempat kita, tempat saudara-saudara dan saya mempertaruhkan iman dan percaya. Baik kita sebagai pribadi lepas pribadi maupun kita di dalam persekutuan jemaat Allah. Dan jawaban yang saudara-saudara jawab tadi, menunjukkan juga selain Allah maha baik, Allah itu maha kasih, tapi itu juga menunjukkan kedekatan saudara-saudara dan saya dengan Allah. Karena Allah beserta kita. Saudara, kita memang menyadari, dari hari ke hari, pergumulan demi pergumulan, kecemasan demi kecemasan, dan berbagai-bagai persoalan baik di dalam rumah tangga, di dalam tempat pekerjaan kita, bahkan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari jemaat Allah, rasanya tidak dapat terpisahkan dari diri kita. Namun demikian, saudara yang terkasih, segala sesuatu yang terjadi itu harus kita lihat sebagai suatu skema Allah, sebagai suatu karya dan rancangan Allah bagi saudara-saudara dan saya, dan rancangan Allah untuk saudara-saudara dan saya, itu bukanlah rancangan yang menyesatkan, tetapi rancangan Allah bagi saudara-saudara dan saya adalah untuk menunjukkan kasih karunia Allah kepada saudara-saudara dan saya, kepada kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, yang pada saat ini masih berada di rumah kita masing-masing, sambil kita menunggu new normal. Saudara-saudara, kalau mengingat doa menjelang Pentakosta, saya menyebutnya bukan new normal, tetapi saya menyebutnya new normal. Demikian juga saya menyebutkan herd community. Yang benar adalah herd immunity. Mengapa saya menyebutkan new normal dan herd community? Itu ada sebabnya. Walaupun setelah siaran itu diputar, ada jemaat kita yang DM ke saya, Pak Pendeta, bukan new normal atau bukan herd community, tetapi new normal dan herd immunity. Saya langsung menjawab, betul. Tetapi saya mempunyai pendapat sendiri. Mengapa saya tidak menyebutnya new normal dan mengapa saya tidak menyebutnya herd immunity, tapi saya menyebutnya new normal, kehidupan yang baru. Ini berbeda. Kalau new normal berarti kita kembali lagi ke yang lama. Normal tetapi baru, hanya diberikan kemasan baru. Tetapi saya menyebutnya di dalam doa menjelang Pentakosta itu adalah new normal, berarti kita masuk dalam sebuah pola
etika bergaul, pola bermasyarakat itu sudah baru. Dengan peraturan-peraturan, dengan tata hubungan itu atau etika, etis dan sebagainya itu sudah menjadi baru. Hal yang sebelumnya tidak kita lakukan, ini sekarang kita lakukan. Terlepas dari apakah itu sebagai kebiasaan-kebiasaan yang lama, tetapi toh kita harus melihat ini sebagai sebuah pola hidup yang baru. Itulah sebabnya saya katakan sebagai new normal. Ada yang mengatakan adaptasi kebiasaan baru, itu mirip tuh. Kalau dikatakan adaptasi kebiasaan baru, maka saya menyebutnya new normal. Saudara, ini bukan sebagai sebuah apologetik saya terhadap DM dari jemaat, tidak. Tapi inilah pola pikir bagaimana kita harus menyikapi situasi dan kondisi yang sedemikian seolah-olah mengikat saudara-saudara dan saya untuk tidak bisa berkarya seutuhnya kembali. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam situasi seperti itu, di dalam new normal, adaptasi kebiasaan baru, atau bolehlah dikatakan new normal, ada sebuah perikatan di situ. Ada sebuah ikatan yang disadari atau tidak disadari mengekang gerak kita, mengekang aktivitas-aktivitas kita untuk berkarya dengan baik. Maka permasalahannya adalah sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kita menyatakan kebenaran Kristus itu dalam sebuah peradaban, kalau mau dikatakan sebagai sebuah pola baru itu, peradaban yang baru, etika yang baru, norma yang baru, atau adaptasi kebiasaan yang baru, atau adaptasi kegiatan yang baru. Bagaimana kita menyatakan kebenaran Kristus dalam situasi yang kurang menguntungkan atau kurang nyaman di dalam hidup dan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepada kita sebagai orang-orang Kristen, tentulah bukan perkara yang sulit. Terlepas dari situasi atau kondisi terdampak atau tidak terdampak COVID-19 ini. Apalagi juga kalau itu pernyataan itu dalam satu komunitas yang seiman, maka mudah kita untuk menyatakan kebenaran Kristus, bahwa Kristus adalah jalan, bahwa Kristus adalah kebenaran, bahwa Kristus adalah hidup. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, saat ini kita semua, baik keluarga kita, lingkungan rumah kita, tempat kita bekerja, bahkan seluruh aspek sosial di dalam kehidupan kita sebagai bagian masyarakat, semuanya sudah terdampak. Ini tidak berbicara untuk pasien-pasien yang terkena positif atau dalam pengawasan. Baru kita menyebutnya dia terdampak COVID-19, tidak. Tapi pada kenyataannya, semua manusia, saudara-saudara dan saya, terkena positif atau tidak terkena positif, semuanya terdampak COVID-19 itu. Karena itu saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus, untuk membawa kebenaran dan menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, tentulah menimbulkan sebuah dilema yang tidak kecil, tentulah menimbulkan sebuah dilema yang besar. Di satu sisi kita tahu bahwa sesuatu yang benar harus kita sampaikan. Namun pada sisi yang satu, pada sisi yang lain, kita juga memiliki perasaan ragu-ragu. Bahkan kita takut dan khawatir untuk menyatakannya tentang kebenaran Kristus itu. Dengan sebuah pernyataan pembelaan diri, sudahlah kita jangan ikut campur. Atau nanti-nanti sajalah,
nanti ada apa-apa. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, ini sebenarnya menunjukkan kekhawatiran. Ini juga sebenarnya mau menunjukkan bahwa saudara-saudara dan saya sudah tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang harus kita lakukan atau katakan. Atau dengan kata lain, saudara-saudara dan saya sebenarnya kalau mengungkapkan kalimat-kalimat, sudahlah kita jangan ikut campur, atau ungkapan-ungkapan nanti-nanti saja, kenapa-kenapa bermasalah gitu ya. Sebenarnya ini mau menghindarkan diri kita. Kita berupaya untuk menghindar, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi ini. Maka tidak sedikit saudara yang terkasih di dalam Kristus, situasi saat ini seringkali membuat orang untuk berhenti menyatakan kebenaran dan bertindak benar. Saudara, contoh yang kita lihat dari berita-berita di televisi. Masalah pemakaian masker. Kita lihat di berita-berita di televisi, banyak sekali masyarakat yang masih tidak menggunakan masker ketika berjumpa dengan orang lain. Ketika kita melihat, apa yang akan kita katakan kepada orang itu? Bu atau Pak, pakai masker. Tapi karena kita takut dia marah, ya kita pura-pura tidak lihat saja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bagaimana ketidakbenaran yang kita diamkan agar supaya kita merasa nyaman. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah. Permasalahan dan pergumulan yang saudara-saudara dan saya hadapi sampai dengan saat ini, yang harus kita lihat dalam kerangka iman percaya kita kepada Allah, itu adalah bagian dari rancangan Allah, itu adalah bagian dari rencana Allah. Maka yang dikehendaki oleh Allah bagi saudara-saudara dan saya adalah bagaimana kita bisa bertahan. Bagaimana saudara-saudara dan saya menghadapi pergumulan-pergumulan dan kekecewaan-kekecewaan atau permasalahan-permasalahan itu, kita bisa tetap teguh di dalam iman dan percaya kita. Bacaan kita, saudara-saudara, Matius 10, ayat 24 sampai 39, yang berbicara tentang bagaimana hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Ketika Yesus mengingatkan sebelum Yesus mengutus murid-muridnya akan banyak berhadapan dengan orang-orang yang menentang, akan banyak berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan mereka ketika harus menyatakan kebenaran Kristus. Maka Kristus memberikan kekuatan kepada para murid-muridnya, yaitu agar supaya para murid-muridnya itu melihat ancaman-ancaman atau melihat gangguan-gangguan yang mungkin akan mereka dapatkan itu di dalam kerangka itu adalah bagaimana Allah akan menyatakan kasih, bagaimana Allah akan menyatakan kuasa dan pemeliharaannya. Jadi kalaupun Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya akan adanya gangguan, akan adanya permasalahan ketika mereka harus menyatakan kebenaran Kristus. Yang pertama, Kristus mengingatkan bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Allah, bagian dari karya Allah untuk menunjukkan kuasa dan untuk menunjukkan pemeliharaan Allah atas diri murid-muridnya. Artinya bagi kita sekarang saat ini adalah, saudara, kalau kita berhadapan dengan pergumulan, kalau kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di dalam hidup dan kehidupan kita, yang pertama kita harus melihatnya itu adalah bagian dari Allah yang akan menyatakan kuasanya dan Allah yang akan menunjukkan pemeliharaannya atas diri saudara-saudara dan saya.
Maka kalau Allah dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, dalam permasalahan-permasalahan yang kita harus selesaikan, ingin menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya, maka saudara-saudara dan saya dimampukan oleh Allah untuk tetap berada dalam permasalahan-permasalahan itu dan menemukan jalan keluar. Kita seringkali melemparkan tanggung jawab itu kepada Allah. Ya Tuhan, angkatlah permasalahan saya. Ya Tuhan, angkatlah pergumulan-pergumulan saya. Ini kita melemparkan tanggung jawab itu kepada Allah. Yang harus kita lakukan adalah, ya Tuhan, berikan saya kekuatan. Ya Tuhan, berikan saya kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan pencobaan-pencobaan dan pergumulan-pergumulan sampai saya menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi kita tidak melemparkan tanggung jawab kepada Allah. Kita tidak melemparkan semua pergumulan-pergumulan kita kepada Allah, tetapi kita meminta kekuatan dari Allah untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Maka disitulah kita bisa merasakan kuasa Allah dan pemeliharaan Allah. Hal yang kedua, saudara-saudara, Yesus juga mengingatkan para murid-muridnya, takutlah kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik kuasa atas hidup dan kehidupan manusia. Saudara, ungkapan Yesus kepada murid-muridnya ini tentu saja harus kita lihat dalam kebijaksanaan iman kita. Harus kita melihatnya dengan tidak emosional. Takut kepada Allah berarti kita bisa tidak takut kepada siapa saja. Benar. Tetapi rasa tidak takut kepada siapa itu, kepada siapapun, jangan membuat kita menjadi lupa aturan-aturan yang berlaku. Seolah-olah kita melanggar peraturan-peraturan yang berlaku karena kita hanya takut kepada Allah. Saudara-saudara, kan COVID-19 harus kita lihat itu juga. Saya tidak takut kepada COVID-19, karena saya hanya takut kepada Allah. Bukankah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, takutlah kepada Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan kehidupan. Berarti COVID-19 itu tidak boleh melebihi Allah. Itu berarti bodoh. Takut kepada Allah, kalau secara emosional, maka kita akan menjadi orang yang serampangan. Itu juga bagian dari kita melemparkan tanggung jawab hidup kepada Allah. Dengan alasan bukankah Allah menguasai hidup dan kehidupan kita. Padahal kita sudah tahu informasi-informasi bagaimana kita harus menyikapi, katakanlah saat ini yang sedang marak adalah COVID-19, yang sampai dengan saat ini belum ada ditemukan vaksinnya. Takut akan Allah, berarti saya tidak takut kepada COVID-19, itu bodoh. Tetapi kita harus melihat peristiwa yang terjadi ini, katakanlah seperti ini, saudara. COVID-19 adalah hal yang menunjukkan bahwa saudara-saudara dan saya itu rapuh. Karena itu, tunduklah kepada Allah. COVID-19 menunjukkan bahwa saudara-saudara dan saya itu tidak kekal. Karena itu tunduklah kepada Allah. COVID-19 selain menunjukkan kerapuhan saudara-saudara dan saya, COVID-19 juga itu menunjukkan bagi saudara-saudara dan saya itu bukanlah akhir dari dunia. Kalaupun COVID-19 membatasi ruang gerak, seolah-olah hidup kita dikendalikan, katakan seperti ini. Kita diatur, mau keluar kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, harus menyediakan hand sanitizer, bahkan kita harus membawa secara pribadi hand sanitizer itu. Itu bukan akhir dari dunia. Tapi itu harus saudara-saudara dan saya lakukan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini lebih kuat dari Allah, karena itu kita harus tunduk kepada COVID-19.
Tetapi kalau kita melihat COVID-19 ini bagian dari yang menunjukkan kerapuhan dan ketidakkekalan manusia, dan COVID-19 ini juga bukan akhir dari dunia ini, maka kita berdoa dan kita meminta kepada Allah, Tuhan berikan saya kekuatan, agar supaya saya bisa melewati semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Karena dengan peristiwa ini saya dapat melihat kuasa, saya dapat merasakan pemeliharaan Allah atas diri saya, atas diri kita semua. Maka disitulah kita tidak menyepelekan, bahkan kita tidak membandingkan kuasa Allah dengan pengaruh-pengaruh dari dampak COVID-19 ini. Saudara-saudara, di satu sisi seperti itu COVID-19. Dia menunjukkan kerapuhan, dia menunjukkan juga bukan akhir dunia. Tapi ada sisi positifnya. COVID-19 ini kan penyakit yang menular. Coba kita melihat dari sisi yang lebih baik. Kita punya cinta kasih. Kita punya kasih. Karena kita mendapatkannya itu terlebih dahulu dari Allah. Pengorbanan Kristus kita dapatkan. Kalau kita menyandingkannya dengan pengaruh COVID-19, saudara-saudara, pengaruh COVID-19 itu menyebar. Untuk itu kita harus memakai masker, kita harus menyiapkan hand sanitizer agar kita tidak terpengaruh dari sebaran virus itu. Kalau kasih karunia Allah kita sebarkan seperti virus 19 itu, seperti COVID-19 itu, apa yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita? Dunia ini penuh dengan kasih karunia. Karena melalui sikap dan perbuatan, melalui perkataan kita, kita menyatakan kasih karunia Allah. Kita menyatakan kebenaran Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Seperti virus 19, COVID-19 ini yang demikian menyebarnya dengan cepat. Bagaimana kasih karunia yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara dan saya itu kita sebarkan seperti virus COVID-19 ini kepada sesama kita. Disitulah kita menyatakan kebenaran Kristus di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi COVID-19 kan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kan. Tentu saja kita harus melihat ini di dalam kerangka bijaksana, di dalam iman dan percaya kita. Itu hal kedua yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus juga memberikan kekuatan kepada murid-muridnya untuk mereka bersedia memikul salib. Ungkapan ini sebenarnya menguatkan pernyataan Kristus yang pertama dan ungkapan Kristus yang kedua kepada murid-muridnya, yaitu Allah ingin menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya. Dan yang kedua, kita harus takut kepada Allah. Dengan dua hal itu, maka Yesus menghendaki ke-12 muridnya itu untuk kuat memikul salib. Saudara-saudara dan saya telah mendapatkan kuasa dari Allah. Allah telah menunjukkan kuasanya, Allah telah menunjukkan pemeliharaannya kepada saudara-saudara dan saya. Dan juga Allah telah menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa atas hidup dan kehidupan manusia, maka kita harus takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah, saudara-saudara, para murid-muridnya harus bertahan. Saudara-saudara dan saya juga akan bertahan. Ini bukan pesimistis gitu ya. Ini juga bukan apatis. Tapi justru ini adalah sebuah motivasi. Ketika kita berhadapan pada situasi dan kondisi yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kecemasan-kecemasan di dalam hidup dan kehidupan kita, maka di dalam segala hal kita menyatakan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus adalah kebenaran Allah. Dan saudara-saudara dan saya telah hidup di dalam kebenaran Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, memasuki kehidupan kita di minggu yang baru, maka biarlah kita tetap untuk menyatakan kebenaran Kristus. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus, kami harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang seringkali tidak menyenangkan bagi kami. Situasi dan kondisi yang sering membuat kami tidak menyadari akan penyertaan Allah di dalam hidup dan kehidupan kami. Seolah-olah Allah telah meninggalkan kami dalam kesendirian kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada saat ini Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, Tuhan menunjukkan kuasa dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, dan memampukan kami untuk tetap bertahan di dalam kesulitan, untuk tetap bertahan di dalam permasalahan-permasalahan, sampai Tuhan memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Mampukan kami ya Bapa untuk tidak melemparkan tanggung jawab hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2020. Kami memohon penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan, agar supaya jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Juni itu, selain bersyukur dan bersukacita, karena usia Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi, tetapi juga mereka boleh semakin bertambah dewasa di dalam iman dan percaya mereka. Demikian juga halnya Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit maupun yang di dalam proses pemulihan, baik yang berada dan dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Di wilayah 1 dan 2, di wilayah 4, di wilayah BCI, di wilayah Cimone, di wilayah Cipondoh, di wilayah Jiak, di wilayah
kota. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit maupun di dalam proses pemulihan, yang berada di bakal jemaat Curug, maupun juga di pos jemaat Tiga Raksa. Hanya penyertaan Tuhanlah mereka boleh merasakan kuasa Allah dan pemeliharaan Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati seluruh dokter-dokter yang memeriksa, dan obat-obat yang diberikan boleh memberikan kesehatan dari pemulihan sakit seluruh jemaat Tuhan. Demikian juga ya Bapa, untuk masyarakat yang menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Demikian juga untuk bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Organisasi-organisasi, yayasan-yayasan yang telah menyediakan diri untuk menjadi penyalur bantuan-bantuan dari masyarakat itu, mereka boleh menggunakannya itu dengan penuh tanggung jawab, agar supaya tidak terjadi penyelewengan dan juga penyalahgunaan bantuan-bantuan dari masyarakat yang telah disalurkan melalui organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan. Demikian juga ya Bapak, secara khusus kami mendoakan untuk rekan pelayanan kami Bapak Yusak Ismanto, yang juga sebagai tenaga pekerja gereja WTPG BPMSW Jabar dalam proses pemulihannya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian juga ya Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan iman, pendidikan, mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan hanya ke dalam kuasa dan pengasihan Tuhan. Demikian juga untuk seluruh pelayanan-pelayanan Jemaat Sutopo, bakal jemaat Curug, dan pos jemaat Tiga Raksa. Ya Bapak, inilah doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa dan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat kasih Kristus, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan ayat 22 yang mendasari persembahan kita.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita berikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari KJ 433, bait 1 sampai dengan 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam anak-Mu yang Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur serta terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kehidupan kami hari lepas hari penuh dengan sukacita. Tuhan, kami juga mengucap syukur serta terima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada kami, sehingga kehidupan kami boleh kami laksanakan dengan baik Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan menyampaikan persembahan syukur kami ini Tuhan, terimalah dan berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk keperluan dalam gereja-Mu di Sutopo ini Tuhan, dan kiranya Tuhan Ku berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dan ampunilah Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemar. Aku hendak berpaut pada Allah, dan Kristuslah teladan yang benar. Dan Kristuslah teladan yang benar. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Untuk seluruh jemaat Tuhan, tetaplah
menjaga iman, pengharapan, dan percaya saudara-saudara. Tetaplah di rumah, tetaplah memakai masker, tetaplah menjaga jarak. Dan di dalam situasi dan kondisi seperti itu, tetaplah menyatakan kebenaran Kristus. Saudara-saudara jemaat yang berada di rumah, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mateus J.F. Sayartian yang telah melayani kebaktian online minggu pagi ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh Jemaat GKI Sutopo, Pos 3 Raksa, dan Bacem Curug yang telah mengikuti kebaktian pagi ini. Terima kasih juga kepada multimedia, song leader, dan seluruh petugas yang terlibat pada pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.